Selamat malam keluarga Allah, apa kabarnya? Renungan iman mulai malam hari ini bertemakan tentang masa Raya Paskah 2022. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, di mana kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati, pikiran dan tenaga kami untuk bersama-sama merenungkan bagian kecil dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar hamba-Mu yang hina papa ini Tuhan dapat menyampaikannya dengan baik. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bahan bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Keluarga Allah, hidup adalah pilihan. Pilihan di mana kita mau bertinggal, tempat tinggal, di mana kita mau bekerja, di mana kita mau sekolah, dengan siapa kita mau berteman, mau belok kanan apa belok kiri, mau menerima atau menolak, dan masih banyak lainnya. Dan itu yang terjadi juga pada bacaan kita, di mana Tuhan Yesus menerima pilihan. Bacaan kita pada malam hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus baru saja dibaptis di sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus selama 40 hari 40 malam dia berpuasa, tidak makan dan minum. Dan tentu saja sudah pasti saja Tuhan Yesus begitu lapar secara fisik, begitu juga lapar secara psikis, sehingga iblis tahu persis kalau orang lapar itu pasti butuh makan, sehingga dia menawarkan, "Kalau gitu rubahlah batu menjadi roti." Nah, Tuhan Yesus memahami bahwa kalau orang lapar itu pasti yang butuh makan. Kalau makan itu berarti untuk bertahan hidup, sementara misinya dia datang untuk menyerahkan hidup. Berbeda toh? Nah, yang kedua, dengan Tuhan menolak permintaan iblis, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan punya rasa solidaritas yang tinggi, di mana Tuhan bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, apalagi 40 hari 40 malam dia tidak makan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu meminta Tuhan untuk menyembah iblis. Dengan menyembah iblis itu dia akan diberikan segala kuasa serta kemuliaan buat untuk Tuhan. Kan? Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Menerima tawaran iblis berarti mengakui bahwa iblislah pemegang dan penentu kekuasaan di bumi. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah menyembah iblis. Yesus menolak bahwa kuasa atas alam semesta telah diberikan kepada iblis, sehingga iblis tidak memiliki hak untuk memberikannya kepada siapapun. Alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya berada dalam kekuasaan Allah. Karena itu hanya Allah yang patut disembah dan menerima bakti. Berikutnya yang ketiga, si iblis masih belum puas. Dia mengajak ke Yerusalem mengenai kehubungan Allah. Terus meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas. Nanti akan ditangkap, akan diselamatkan oleh malaikat sehingga kakinya tidak akan terlantuk. Apa jawaban Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus menolak tindakan fatalistik hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Penolakan ini bisa membuat orang berpikir jangan-jangan Yesus memang bukan anak Allah. Ia akan celaka jika benar-benar menunjukkan diri dari hubungan bait suci. Tapi Yesus tetap tidak peduli dengan pikiran seperti itu. Dia datang bukan untuk membuktikan bahwa ia adalah anak Allah yang dilindungi Bapanya dengan istimewa dan bukan pula untuk unjuk kekuatan yang mendatangkan decak kagum manusia. Tapi hidup Yesus adalah untuk menjadi anak yang setia mengemban tugas dari Bapa untuk menyelamatkan manusia, sekalipun untuk itu ia dikurbankan. Keluarga Allah, menjadi orang Kristen bukan berarti terbebas dari kesulitan hidup. Apapun yang terjadi dan dialami manusia akan dialami pula oleh orang-orang percaya. Allah tidak mengistimewakan anak-anaknya dengan perlakuan yang serba mudah dan menjauhkannya dari masalah. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah pun mengalami pahit getirnya kehidupan. Bahkan Yesus pun mengalami kesengsaraan paling keji yang pernah ada di bumi. Pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini di seluruh dunia juga memapar orang Kristen, berdampak pada mereka. Bahkan banyak pula yang meninggal dunia karenanya. Jika pandemi sudah mereda, maka tantangan terbesar manusia adalah bangkit untuk memulihkan ekonomi, sosial, politik, dan beragama. Banyak godaan dan tantangan yang harus dihadapi manusia ke depan. Tetapi apapun yang terjadi, hidup harus tetap berlanjut, disyukuri, dan dijalani penuh pengharapan. Bukan hanya untuk memulihkan kehidupan diri sendiri, tapi juga kehidupan bersama. Sehingga mengikuti cara hidup Yesus adalah jalan terbaik bagi orang Kristen untuk berbela rasa di tengah kesulitan dan bayang-bayang maut. Keluarga Allah, hidup harus berlanjut. Tapi percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat memenangkan berbagai pencobaan dan pergumulan di tengah kesulitan dan godaan hidup yang akan selalu ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hidup harus terus berlanjut. Engkau melihat pergumulan kami masing-masing. Secara manusia kami tidak dapat mengatasinya, kami tidak mampu mengatasinya. Tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami tidak ingin berkata, Tuhan, kami punya masalah yang besar, tapi kami ingin berkata kepada masalah. Kami ingin berkata, hai masalah, kami punya Tuhan yang besar. Sehingga kami dapat menghadapi hari-hari ke depan dengan hati yang tetap berharap kepadamu bahwa kami dapat melewati semuanya ini. Dan kalaupun kami melewati semuanya ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan suri pokok doa kami yang kami memanjatkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati.